Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah seputar leopard gecko. Pada video kali ini saya ingin membahas masalah gen leopard gecko, yaitu gen poligenik. Apa itu gen poligenik? Gen poligenik itu nanti akan saya bahas di pembahasannya kawanku, seperti itu. Sebelum pembahasan saya mulai, kawanku bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku bisa dapatkan video terbaru dari Vicky Cerdikiawan channel. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Langsung saja kawanku, di hadapan kawanku semuanya ada dua sampel leopard gecko saya yang masuk pada gen poligenik kawanku. Nah, apa itu gen poligenik? Kalau gen poligenik itu kawanku, menurut saya itu tidak bisa kita tidak bisa kita tentukan rumus penurunan genetiknya, seperti itulah. Di hadapan kawanku semuanya, di sini ada bull stripe lah, yang satunya ini ada emerald red stripe, seperti itu kawanku. Nah, gen poligenik ini akan saya jelaskan apa saja, saya akan tulis di sini kawanku. Ini termasuk mob-mob yang masuk pada gen poligenik kawanku, seperti ball stripe, red stripe, river stripe, lavender, seperti itu, dan banyak lagi yang lainnya kawanku. Nah, tapi saya cuma ambil contoh leopard gecko saya yang di sini ada bull stripe. Nah, ini kawanku. Nah, ini leopard gecko saya yaitu bull stripe, seperti itu. Kenapa ini bull stripe? Karena di sini ada garis tapi walaupun putus-putus kawanku. Nah, putus-putus lah, ini hitam, bull stripe lah hitam tapi tidak terlalu sempurna. Ini yang pertama, bull stripe yang masuk pada gen poligenik. Lah yang satunya ini kawanku, ini adalah emerald. Nah, emerald kawanku, seperti itu. Ini ekornya agak melukar. Nah, ini emerald red stripe, seperti itu kawanku. Di sini ada strip warna merah, red stripe, ada merah, dua garis strip merah. Kalau reverse stripe itu hanya ada di tengah kawanku, seperti itu garisnya, hanya satu di tengah badannya. Kalau red stripe seperti itu ada dua garis merah di badannya kawanku. Ini juga termasuk gen poligenik, seperti itu. Nah, gen poligenik kawanku itu hanya kita bisa lihat dari ciri visualnya, yaitu seperti ini kawanku. Nah, poligenik seperti emerald red stripe, kawanku semuanya pasti tahu kenapa ini emerald red stripe, karena ada dua garis merah yaitu red stripe nya di badannya, dan ini agak kehijau-hijauan kawanku. Nah, emerald itu singkatan dari emerald tangerine kawanku, seperti itu. Nah, di sini ada bull stripe, ini juga termasuk pada gen poligenik kawanku, seperti itu. Lah, gen poligenik ini hanya bisa kita lihat dari ciri visualnya saja, seperti stripe, seperti bull stripe. Lah, gen poligenik ini kawanku bisa terus menguat ataupun bisa terus kita perbagus dari bull stripe-nya, stripe-nya ini dari kepala sampai pangkal ekor, kalau kita kawinkan sesama gen poligeniknya. Lah, gen poligeniknya itu akan tambah menguat kawanku, seperti itu. Ini saya contohkan saja. Ini saya ambil yang bull stripe. Lah, kan ini ada garis hitam kawanku, seperti itu, tapi garisnya itu agak jelek, tidak rata dan tidak rapi, seperti itu. Nah, ini nanti akan saya kawinkan juga dengan sesama gen poligeniknya, yaitu sesama bull stripe juga kawanku. Lah, dipastikan anaknya itu akan keluar sesuai dengan indukannya, karena genetik gen poligenik ini akan terus menguat ataupun akan terus tambah bagus hasilnya kalau dikawin silangkan dengan sesama poligenik melalui sistem selektif breed kawanku, seperti itu. Apabila ini contoh bull stripe kita kawinkan dengan emerald red stripe, anaknya pasti akan keluar stripe juga kawanku. Lah, dari sebagian anaknya kita pilih mana yang stripe-nya itu bagus. Lah, kita
nantinya akan kawinkan lagi sesama strapnya yang sesama bagus. Lah nanti bagus ketemu bagus itu akan tambah bagus kawanku, itu dilihat ataupun di selective breed dari gen polygenik seperti itu kawanku. Lah ada juga gen polygenik itu yang seperti saya ambil contohnya ini yaitu Sunglow kawanku. Nah ini agak ganas nih Sunglow ini. Lah ini juga termasuk pada gen polygenik kawanku. Ini didapat dari selective breed, yaitu didapat dari gecko normal kawanku. Gecko normal itu dari pangkal ekor awalnya, dari pangkal ekor itu banyak spot-spot hitam seperti ball stripe itu. Tapi ketika kita kawin silangkan, nanti spot hitamnya itu akan pecah dan hilang menjadi polos seperti ini kawanku. Ini Sunglow. Karena apa? Ini juga termasuk pada line albino. Ini Sunglow ini masuk line albino kawanku karena tidak ada spot hitam. Tapi ini didapatkan dari selective breed juga kawanku, seperti itu. Ini juga termasuk pada gen polygenik. Jadi anaknya itu dari gecko normal nantinya itu bisa menjadi super hypo, bisa menjadi tangerine. Nah seperti itu nanti ketika kita kawin silangkan dan terus melakukan selective breed, anak yang bagus yang agak bersih kita kawinkan dengan yang bersih pula, nantinya akan tambah bersih seperti ini kawanku. Nah sampai terjadi gecko yang tercipta gecko yang seperti ini, yaitu Sunglow kawanku, seperti itu. Ini juga didapatkan dari selective breed kawanku, seperti itu. Ada SHTCT. Nah selective breed sama dengan juga dengan ball stripe ataupun red stripe itu kawanku, seperti itu. Nah oke kawanku, nah saya ambil contoh lagi satu yang termasuk juga gen polygenik juga yang didapatkan dari selective breed juga, yaitu SHTCT. Nah ini kawanku, ini SHTCT kawanku. Nah super hypo tangerine carotile. Nah di pangkal ekornya sudah terlihat kawanku, di pangkal ekornya itu sudah terlihat ada spot hitam, itu berarti SHTCT kawanku. Saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya perbedaan SHTCT dengan Sunglow, mirip tapi berbeda kawanku, kembar tapi tidak sama, seperti itu. Ini juga didapatkan dari selective breed juga kawanku, seperti itu, dari gecko normal kawanku. Nah yang awalnya ini termasuk juga gecko normal yang dari kepala sampai ke badan ini banyak spot hitam. Ketika kita kawinkan dengan sesama gen polygeniknya, spot hitam itu akan mutasi, hitam-hitamnya itu akan pudar, hitam-hitamnya itu akan hilang dari keturunannya. Lah nanti keturunannya yang sedikit bersih ataupun spot hitamnya itu tidak ada, kita kawinkan sampai menjadi bersih seperti ini kawanku. Nah ketika udah bersih seperti ini, kita bisa memberi namanya yaitu SHTCT-B, seperti itu. B itu baldi kawanku. Nah SHTCT-B itu super hypo tangerine carotile baldi. Nah di kepala itu tidak ada polos, tidak ada spot hitam, dan carotile seperti ini kawanku. Nah ini carotile, warna wortel di ekornya ini juga didapatkan dari selective breed juga, yaitu gecko normal. Sekali lagi gecko normal yang sudah kita kawin silangkan dan memilih dari anakan-anakan yang bagus, terus bagus ketemu bagus akan tambah bagus. Ini geckonya agak mau diem. Nah mungkin sekilas video singkat dari saya kawanku, penjelasan tentang genetik polygenik seperti yang ada di hadapan kawanku semuanya, yaitu emerald red stripe dan di sini ada bull stripe. Nah gen polygenik ini hanya bisa dilihat dari ciri visualnya kawanku. Sekali lagi ciri visualnya yaitu ciri dari geckonya seperti ini, bull stripe ada warna hitam, dan ini ada red stripe ada warna strip merah, seperti itu kawanku. Ini kalau dikawin silangkan dengan sesama stripe-nya akan tambah menguat, akan tambah bagus sampai bisa tembus ke ekor, sampai ke kepala,
Intinya seperti itu kalau gen poligenik kawanku. Singkat, jelas, padat, supaya kawanku semuanya bisa dimengerti dan dipahami dengan mudah. Itu termasuk gen poligenik seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan juga, ada Sunglow, ada SHTCT, ada Emerin, ada Bull Stripe, itu juga didapatkan dari genetik poligenik kawanku. Oke kawanku, sekian video dari saya yang membahas masalah gen poligenik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya untuk kawanku semuanya bantu like, subscribe, and share, dan juga komen, supaya kawanku semuanya bisa terus menikmati video-video terbaru dari saya. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya kawanku ya. Oke, sekian video dari saya. Salam pencinta Gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.